Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberadaan internet yang semakin dekat dengan kita, bahkan bisa dikatakan sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, itu adalah celah baru bagi kita, termasuk untuk radio ini. Radio streaming itu sebenarnya bisa beberapa pola ya. Ada yang on air ke online, ada yang online ke ada yang online ke on air. Ini polanya saja sama dengan kehadiran media online dulu ya. Media online itu ada pure yang media online, ada media online yang lahir dari media cetak baru bikin media online, kemudian ada media online yang kemudian melahirkan media cetak kayak. Nah, radio juga sama, ada yang dari radio biasa yang on air, kemudian bikin radio online-nya atau radio streamingnya. Nah, kemudian pola yang kedua juga hampir sama. Ada yang punya hanya radio streaming, kemudian karena membaca ruang terbuka untuk usaha, untuk bisnis, akhirnya radio streamingnya dibangun menjadi radio on air juga. Nah, kemudian perkembangannya hampir mirip sebenarnya. Hanya tinggal bagaimana para pengelola itu mencermati karakteristik radio streaming dengan karakteristik radio yang lazim kita dengar ya. Nah, ini perlu diperhatikan karena pendengar radio streaming yang berbasis internet dengan pendengar radio on air itu tentunya ada perbedaan. Kalau kita menyamakan radio on air, halayak karakteristiknya dengan karakteristik radio streaming, itu kalau menurut saya agak kurang tepat ya, bahkan bisa jadi jauh ya dari sasaran. Nah, ini belum banyak terpikirkan sebenarnya oleh para pengelola, karena baru bisa memindahkan bagaimana media on air itu diduplikasi menjadi media radio streaming juga, tanpa ada riset yang mendalam tentang karakteristik dari pendengar radio streaming. Dan di Indonesia sampai saat ini saya belum membaca hasil riset tentang karakteristik halayak radio streaming ya. Oke. Nah, lembaga penyiaran radio mengantisipasi kehadiran internet dengan melakukan transformasi teknologi yang memadukan layanan kepada halayak dengan dua media ya. Media konvensionalnya radio on air, kemudian perkembangannya membuat radio streaming di internet ya. Nah, di sini ada banyak hal kelebihan sebenarnya dengan radio streaming ini, bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, melalui media apa saja ya. Nah, kita ingin mengungkapkan bahwa ada celah, ada peluang yang bisa kita tempat latihan, juga bisa menjadi alat bagi kita untuk membangun karir kita ke depan gitu ya. Nggak ada salahnya kita mencoba membuat radio streaming. Nah, misalnya semacam radio di kita itu ada Mandala Radio gitu. Sejak lama saya mengusulkan untuk di streamingkan. Jadi mahasiswa bisa langsung praktek, selain didengar di wilayah 4 km karena radio komunitas, tetapi dengan radio streaming bisa didengarkan di mana saja gitu. Tapi karena ada kendala-kendala tertentu, akhirnya belum bisa berhasil. Mudah-mudahan di semester ini ke depan dengan gedung baru, fasilitas yang ada pembaruan, itu diharapkan ada perubahan bukan hanya radio biasa tetapi juga dengan streamingnya. Nah, kemudian di komunitas-komunitas kemahasiswaan saya juga ingin berharap jangan terlalu mengandalkan ya laboratorium ya. Manfaatkan laboratorium seoptimal mungkin, tapi bangun juga komunitas yang akan meng-up kompetensi kejurnalistikan kita. Di kita tuh komunitas radio itu tidak berkembang karena menganggap radio itu sudah jadul. Padahal perkembangannya, kalau sekarang misalnya jurnal pos radio ada misalnya, itu bisa dikontekkan dalam konteks radio streaming, tentu dengan biaya yang saya pikir relatif murah ya, dan itu bisa tempat melatih teman-teman yang suka dengan penyiaran. Radio internet memungkinkan kita memilih siaran berdasarkan karakteristik negara ya.
bahasa yang digunakan, jenis radio, dan sebagainya. Kemudian radio konvensional memiliki keterbatasan geografis. Siaran yang disajikan hanya dapat dinikmati dalam wilayah terbatas. Berbeda dengan radio internet yang didengarkan bisa di belahan dunia manapun. Nah, ini kelebihan dari radio streaming ya. Ketiga, investasi juga relatif sangat murah, baik investasi awal ataupun biaya operasional dan biaya maintenance-nya. Keempat, kualitas suara tidak akan kalah dengan kualitas suara radio konvensional. Setting untuk hardware dan alatnya maupun softwarenya juga lebih mudah dan sederhana, ya. Jadi tidak terlalu ribet. Jadi tidak ada salahnya kita mencoba misalnya. Kemudian keenam, tidak memerlukan izin khusus untuk membuatnya, ya. Untuk kondisi sekarang belum ada peraturan atau regulasi tentang tentang radio streaming itu. Radio streaming itu radio internet yang bekerja dengan cara mentransmisikan gelombang suara melalui internet. Oke lah, teknis itu mas, Anda akan lebih tahu sebenarnya. Kemudian radio internet lebih dikenal dengan sebutan radio streaming atau e-radio, ya. Nah, jangkauan radio internet tadi seperti diungkapkan memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan radio konvensional. Kecil-kecilan kita bisa bikin di desa kita sendiri, misalnya informasi seputar desa kita, misalnya informasi tentang hal-hal yang menarik yang bisa diungkapkan. Dan di sana juga sebenarnya ada ruang iklan yang bisa kita pakai, warung-warung kecil, misalnya kan toko-toko yang ada di sekitar dan sebagainya. Nah, radio streaming, radio offline yang di-online-kan, kemudian radio yang hanya bisa diakses dengan koneksi internet, itu secara definitif ya. Jadi radio online itu radio yang offline yang di-online-kan, atau radio internet adalah radio yang hanya bisa diakses dengan koneksi internet. Oke, kita lihat nanti di sini untuk pembuatan anggarannya. Saya kasih sampel saja. Misalnya kita bikin nama radio internetnya, oke, radio online misalnya, atau terserah namanya apa misalnya. Sapaan pendengarnya apa, kontennya diklasifikasikan, musik berapa persen, informasi berapa persen, talk show-nya berapa persen, dan komersialnya berapa persen. Misalnya saya bikin gambaran musiknya 30%, informasi 30%, talk show-nya 20%, komersialnya 20%. Target pendengarnya juga kita tentukan dari ekonominya, status sosialnya, pendidikan, dan sebagainya. Kemudian dari sisi usia berapa, targetnya siapa, pelajar, mahasiswa, atau kalangan profesional muda, sehingga nanti konten yang kita buat akan diselaraskan dengan kebutuhan itu. Nah, kemudian berapa sih sebenarnya untuk pembuatan dana itu dan bagaimana pola siarnya? Ini bisa seperti ini, misalnya dari Senin sampai hari Jumat, Sabtu dan Minggu, itu dengan pola siar semacam ini. Ada kajian Islam, ada berita pagi, ada suara mahasiswa, ada musik mania, ada kuliner, dan sebagainya. Itu sesuai dengan kebutuhan kita, tapi tentu harus berbasis riset misalnya. Kalau dekat kampus misalnya, dan banyak relasi kita di kampus, dan segmennya salah satunya adalah kampus, maka diantaranya harus ada hal-hal yang berkaitan dengan dunia pemikiran ya. Itu kalau target Anda pedagang, tentu informasi tentang naik turun harga dari setiap pasar juga itu menjadi pertimbangan untuk menjadi bahan informasi ya. Nah, kemudian setelah kita melakukan pola siar, baru kita lihat berapa sih anggaran biayanya ya. Nah, ini kalau yang dikelola dengan sungguh-sungguh ini memang cukup lumayan ya. Proyeksi pendapatan per tahunnya bisa sampai 436 juta ya. Ini dari iklan spotnya, kemudian dari talk show-nya, iklan di saat talk show, kemudian dari insertnya, kemudian ada spesial programnya. Nah, biaya pengeluarannya nanti kita akan melihat berapa sebenarnya dana yang dikeluarkan. Yang harus disiapkan oleh kita itu sebenarnya untuk radio streaming itu tidak terlalu mahal gitu. Hanya tinggal langganan atau akses internet setiap bulan berapa sih? Itu kan di kisaran 200 ribuan gitu.
atau yang cukup bagus sedikit misalnya 300 gitu ya, yang koneksinya cukup kuat dengan wifi itu. Kemudian berbekal mixer juga yang murah di bawah 1 juta juga ada. Kemudian mikrofon juga murah dengan standnya itu di kisaran 150. Itu tidak terlalu banyak, kita bisa di bawah kisaran 4 jutaan, di bawah 3 jutaan sebenarnya sudah bisa bikin radio streaming atau laptop sudah punya kan gitu. Kemudian kuota yang sehari-hari kita pakai apa salahnya kita pakai dulu gitu. Jadi jangan berpikir rumit dulu, jangan berpikir berat dulu, apa yang kita miliki manfaatkan saja dulu ya. Nah, kegagalan dari para sarjana kenapa tidak bisa sukses menjadi pengusaha itu umumnya lebih berat di analisis ya. Seringkali kita menganalisis berapa sih biaya yang dibutuhkan, berapa biaya pengeluaran, berapa pendapatan, ternyata kecil, akhirnya berhenti. Padahal mereka sukses itu berangkat dari apa adanya, apa yang dia miliki dia manfaatkan, apa yang dia punya dia optimalkan, sehingga lambat laun itu menjadi sukses. Saya hanya ingin menyampaikan pada Anda, manfaatkan celah yang ada, optimalkan kemampuan yang kita punya, jangan lupa kita mengasah potensi yang kita miliki. Itu saja, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.